namanya, kalau di desa itu namanya luweng. Luweng itu adalah perapian atau kompor dari apa ini namanya ya? Dibikin sedemikian rupa, tapi ini sudah direnovasi pemirsa. Jadi dulu pada zaman nenek buyut aku itu kalau masak itu pakai kayu bakar seperti ini. Di sini seperti sauna pemirsa. Enak, virus corona semuanya lenyap ya. Jadi begini ya pemirsa, di sini itu dapurnya itu usianya sudah lebih dari berapa tahun ya? 100 tahun mungkin ya. 100 tahun. Jadi di sini itu masih semuanya itu masih alami sekali. Masih alami, kayu-kayunya di sini juga banyak. Tahu nggak pemirsa kerudung ini? Kerudung ini dari nenek buyut aku. Jadi tadi ini aku pakai kerudung ini. Jadi berasa seperti nenek buyut aku dulu zaman masih muda. Cantik kan pemirsa nenek buyut aku waktu masih muda? Enggak kalah, aku juga enggak kalah sama nenek buyut aku. Jadi ini, kerudung ini usianya itu lebih tua daripada aku pemirsa. Ini jimat kayaknya ya. Nah, itu ada Mbak Siti. Mbak Siti itu adalah ahli masak dalam bidang segalanya. Kalau selamatan itu pasti Mbak Siti yang masak. Ini ada sambal goreng sama apa Mbak Siti niki? Sambal goreng sama mie. Sambal goreng sama mie pemirsa. Ini ada sambal goreng sama mie. Itu apinya pemirsa ya. Kita harus menjaga api agar tetap menyala. Nah, jadi tetap menyala begini ya. Kita harus tetap menjaga apinya biar tetap menyala. Aku pinter loh pemirsa, sebenarnya masak kayak begini tuh pinter loh. Jadi itu tadi namanya Mbak Siti sama Mbak Kolia, itu yang bantu-bantu di sini. Ada lagi namanya Mbak Niken belum datang. Jadi di sini Nyai sedang menungguin. Gimana sih? Ikut bantu-bantu gitu ya. Ikut bantu-bantu mereka. Jadi Nyai di sini sedang ikutan bergabung dengan mereka, bantu-bantu. Catat ya, bantu-bantu, bukan hanya sekedar selfie. Kita kesana yuk pemirsa. Itu tadi aku masaknya di situ. Wah, itu masih sangat luas sekali pemirsa. Senang sekali kalau di sini tuh kita bisa berpetualang. Jadi sampai belakang sana ada kolam ikan. Nah, sekarang kita berada di kebonan ya, kebonan namanya, kalau orang Jawa bilang kebonan. Nah, itu di situ ada kolamnya, itu ada kolam lele pemirsa. Wah, ini hasil buminya, ada pepaya, ada pisang, ada nangka juga. Ada nangka banyak, durian juga ada pemirsa. Itu pohon duriannya tapi belum berbuah ya. Durian biasanya kalau berbuah itu banyak sekali. Nah, mana ya? Oh, ada ya. Coba kita zoom. Mana ada? Oh, ada yang kecil. Tapi belum begitu kelihatan pemirsa duriannya. Pokoknya di sini itu enak banget. Suasana pedesaannya tuh masih kental banget. Di situ ada baan. Nih, ada nangka. Banyak sekali pemirsa nangkanya di sini pemirsa. Di situ ada baan. Kalau orang Jawa bilangnya baan. Baan itu apa? Baan itu adalah tempat untuk menjemur padi. Kalau pas panen gitu, itu ada ini baannya. Ini tadi yang pawon yang belakang rumah tadi, ini bangunannya berbentuk limas. Jadi soko papat. Soko papat itu adalah rumah zaman dahulu atau joglo namanya ya. Soko papat itu hanya dimiliki oleh orang-orang bangsawan pada zaman dulu. Berarti Nyai keturunan bangsawan ya pemirsa. Asik. Sawo juga banyak, sawo, kelapa. Di sini saya sedang berada di baan. Terus di situ ada lumbung padi.
Nah, itu lumbung padinya pemirsa. Lumbung padinya di situ kalau biasanya setelah panen itu dijemurnya di sini di baan. Terus kalau sudah kering dimasukkan ke dalam lumbung padi. Oh, kayu-kayunya juga banyak ini pemirsa. Kalau masak pakai kayu enak sekali. Masih sangat luas sekali ini kalau kita mau menjelajah. Nah, kalau kita mau menjelajah sampai belakang sana pemirsa ada kali. Terakhir kali sama sawah. Sawah juga masih milik nenek moyang Nyai. Nyanyi Nyai ini orang kaya loh ya. Catat. Kebonannya seluas gini pemirsa. Oh no. Bagus kan? Kita mau menjelajah ini ya. Hai ayam, apa kabarnya? Mana teman-temanmu? Hai. Kita masih terus menjelajah ini. Ini bukan di hutan tapi ini di kebonan rumah keluarga nenek buyut Nyai, ya. Nah, sekarang kita berada di belakang di kebonan. Oh, ada apa itu? Ada bangunan apa itu ya? Bangunan itu konon dulunya waktu zaman penjajahan Jepang atau Belanda itu aku lupa ya. Pokoknya sudah lama sekali. Itu katanya mertua aku, katanya si nenek aku itu dulu tempat bertapa. Jadi nenek buyut aku suka bertapa di sini pemirsa. Mencari wangsit, bukan pangsit ya. Mencari wangsit di sini. Nah, bertapa atau tirakat. Jadi tirakatan di sini dulu waktu nenek buyut aku itu tirakatan di sini, ada bekas puing-puingnya ya pemirsa ya di sini. Tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi. Itu dulu katanya tuh ada bangunan gini, terus ada ininya, ada kayak padepokan gitu pemirsa. Tapi sekarang udah tidak dipakai lagi sama anak cucunya. Emang sekarang mau harusnya ini dibikin kafe gitu, bagus sih pemirsa ya. Dipakai ini, dikasih bale-bale, terus kita ngopi-ngopi di sini, cantik kali ya. Aduh sayang sekali ya ini bangunannya sudah nggak ada. Nangka ada lagi. Wah, hasil kebunnya banyak sekali ya pemirsa ya ini. Nah, terus itu ada, kalau orang bilangnya itu barongan, ada yang bilang papringan, atau ada yang bilang apa lagi ya, pokoknya itu pring gitu loh, bambu ya, pokoknya ada bambu-bambunya situ. Ada yang bilang papringan, ada yang bilang barongan, ada yang bilang apa. Itu mau dibikin apa ya pemirsa ya, aku nggak tahu, kurang tahu. Ntar aku tanyakan deh sama itu Pak Arif. Halo Pak Arif. Itu dia pemiliknya. Itu adalah owner, pewaris tunggal ya. Pewaris, aduh. Dia adalah pewaris tahta kerajaan dari keturunan Majapahit dulu ya. Dia masih keturunan Raja Jenggala. Raden Inu Kertapati keberapa itu ya kira-kira ya? Gak tahu deh. Kita mau diajak ke sawah pemirsa. Kita mau diajak ke sawah, ayo. Aduh, rasanya capek sekali ini, harusnya dibikin lapangan golf aja ini. Waduh, aku capek jalan dari tadi ya. Nggak berhenti jalannya tuh sampai ke sana, ke sawah. Ini ada papringan atau barongan atau apalah gitu. Nyai orang kota nggak tahu ya. Kemalan, kemayu. Nah, kita sudah nyampe sawah guys. Harusnya kita tadi naik motor ya, atau naik apa itu yang kayak di lapangan golf itu, nggak tahu aku namanya, lupa. Nah, itu sawahnya dari ujung sana sampai ujung sana sampai ujung sana, semuanya itu adalah sawah peninggalan nenek buyut aku. Sekarang ini mau ditanamin jagung ya, ditanamin jagung pemirsa. Ntar kalau panen tinggal ambil hasilnya aja gitu. Pinter kan Nyai ya? Pinter. Nah pemirsa, sekarang kita berada di langgar atau musola. Jadi ini dulu waktu zaman dulu ini ada langgar atau musola. Jadi tempat beribadah ini, langgarnya ini atau musolanya ini berbentuk panggung pemirsa. Ayo kita jalan, kita masuk yuk.
Jadi seperti ini pemirsa, itu ada kentongan namanya ya. Ini berbentuk panggung. Jadi musolonya ini berbentuk panggung atau galar. Kalau orang Jawa bilangnya galar. Assalamualaikum. Nah, ini musolanya pemirsa. Galar ini adalah dari bambu. Jadi bambu dibikin sedemikian rupa seperti ini. Nah, ini masih digunakan pemirsa ya, kalau waktu hari raya atau Ramadan itu, waktu sholat tarawih di sini pemuka agama di sini itu nanti digelar karpet di sini. Jadi kalau jalan agak gimana gitu pemirsa, agak endut-endut, agak jenut-jenut begini. Agak endut-endut begini, ini namanya langgar atau musola pada zaman dahulu. Nah, ini masih digunakan. Ini umurnya juga sudah ratusan tahun pokoknya ya. Ada nangka, di mana-mana ada nangka. Ini langgarnya. Kita turun perlahan-lahan. Aduh, kita turun perlahan-lahan. Dari sini kita melihat itu ada rumahnya nenek buyut aku dulu. Itu Soko Papat, dan depannya itu kayu-kayunya itu adalah gebyok, namanya gebyok. Gebyok itu apa? Gebyok itu adalah ukiran. Umurnya juga udah ratusan tahun pemirsa. Nah, ini yang namanya gebyok. Jadi dari bawah ini, ukiran ini bukan sembarang ukiran. Jadi dia itu mengandung arti, ada maknanya. Ada maknanya ini. Ukirannya seperti ini. Maknanya apa? Aku masih belum tahu pemirsa. Tidak tahu. Nah, nih kita kasih lihat. Ini lobang ini bukan sembarang lobang. Ini dulu waktu zaman penjajahan Belanda itu kena peluru. Jadi ini lobangnya kena peluru pemirsa. Jadi sama Belanda ditembak dor begitu, kena peluru. Jadi mulai dari depan itu gebyoknya seperti ini. Ini masih asli sekali, belum tersentuh pelamir, pelitur atau apalah itu. Nah, untuk jendelanya itu besar sekali pemirsa, besar sekali. Ayo kita masuk ke dalam yuk, biar tidak penasaran. Ayo kita ke dalam, cus. Sekarang kita sudah berada di dalam rumah Soko Papat, gebyok Soko Papat. Rumah zaman dahulu yang masih asli sekali. Nah, kalau zaman dahulu itu kamar itu sebutannya adalah sentong. Ayo kita masuk, ini namanya sentong. Ada kelelawar guys, ada kelelawar pemirsa. Ini juga ukiran ini juga mengandung arti. Ukiran ini ada artinya. Yang bisa mengartikan adalah orang Jawa pada zaman dahulu. Jadi setiap keluarga bangsawan itu pasti mempunyai rumah gebyok Soko Papat dengan ukiran yang ada artinya. Jadi bukan sembarang ukiran kayak sekarang ini. Jadi ini mengandung petuah, mengandung petunjuk, mengandung makna tersendiri yang mempunyai arti khusus pada zaman dahulu. Tatan kinggang sarambut lamun adoh caketing ati yen cedhak tansah mulat. Itu tadi pemirsa liputan kita tentang pawon, tentang rumah gebyok, tentang kebonan, baan dan lain-lain, dan tentang semuanya yang ada di sini. Itu tadi kenapa saya pakai daster? Karena mencerminkan kesederhanaan tanpa keglamoran, dan yang pasti daster itu adalah warisan leluhur untuk kita sehari-hari di rumah. Oke ya, saya melaporkan dari Desa Tuklur, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Terima kasih, bye-bye. Sito asih bebraya